Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Dita Salsabila bersama rekan saya Rima Lutfi Lestari dan Siti Rahma Nurainun. Dari kelompok 6, kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah cara pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi Android menggunakan SAC dan tata cara penggunaan, serta kekurangan dan kelebihan, juga fungsi dan harapan dari produk ini. Selamat menyaksikan. Berikut langkah-langkah pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi Android. Langkah pertama, download dan install aplikasi pendukung, yaitu aplikasi Canva untuk membuat desain produk pembelajaran dan aplikasi SAC untuk membuat media pembelajaran aplikasi Android. Langkah selanjutnya, buka aplikasi Canva, buatlah terlebih dahulu beberapa desain di Canva, yaitu dari mulai profil pengembang, materi, video pembelajaran, kuis, dan games untuk produk yang akan dibuat di aplikasi SAC. Kemudian, buka aplikasi SAC dan masukkan desain-desain yang telah dibuat di Canva ke dalam halaman-halaman di SAC. Dengan klik menu Insert, klik Image, lalu Open. Kemudian, tambahkan elemen visual seperti tombol navigasi, tombol Next, tombol Back, tombol Home, serta elemen papan skor dan elemen-elemen lainnya. Kemudian, tambahkan elemen tombol button yang telah diunduh dari Canva. Lalu, untuk menghubungkan tombol-tombol button ke slide yang dituju, pilih menu Hotspot, lalu tempatkan hotspot ke tombol button yang dituju, lalu klik menu Interaction, klik Touch, klik Object, hotspot yang dituju, lalu klik Switch Page. Pilih halaman yang telah dituju, lalu Submit. Lakukan hal yang sama untuk menghubungkan tombol button ke setiap halaman yang akan dituju. Langkah selanjutnya, lakukan langkah yang sama seperti petunjuk sebelumnya untuk menghubungkan tombol button ke page yang dituju dengan menambahkan hotspot pada setiap tombol button untuk halaman kompetensi, halaman profil pengembang, halaman materi, video pembelajaran, kuis, dan games. Langkah selanjutnya, pada games pertama, yaitu games drag and drop, masukkan semua elemen dan audio yang akan digunakan, kemudian tambahkan hotspot di setiap kotak untuk jawaban yang akan dituju ke jawaban yang benar. Lalu tandai jawaban menu Interaction, klik Enter Hotspot, lalu pilih hotspot yang akan dituju, klik Objek, pilih suara jawaban benar atau salah, lalu klik Play dan Add. Lakukan hal yang sama pada setiap kotak jawaban. Langkah selanjutnya pada games kedua, yaitu games Connect Dot, yaitu memasangkan dengan menarik sebuah garis. Caranya yaitu dengan klik template, klik text, lalu pilih vertikal atau horizontal, kemudian klik template setting, lalu masukkan gambar ke template yang sudah ada, kemudian atur dan sesuaikan. Jika sudah sesuai, klik submit untuk menyelesaikan. Langkah selanjutnya, pada bagian kuis, untuk mengatur jawaban, masukkan hotspot pada jawaban benar dan jawaban salah. Dengan klik hotspot jawaban salah atau benar, kemudian klik Interaction, klik Touch, lalu pilih objek counter, kemudian masukkan juga elemen tanda checklist atau jawaban benar dan silang untuk jawaban salah, lalu hilangkan tanda checklist dan silang dengan klik Hide Object when browsing. Kemudian, masukkan background pada produk dengan pilih menu Page, pilih bagian BGM, lalu Add BGM. Kemudian, pilih audio yang akan digunakan, lalu checklist bagian Play Audio when browsing. Langkah terakhir, setelah semua elemen selesai dimasukkan, kemudian simpan produk dengan klik Save As, produk SAC yang sudah selesai ke folder lalu save. Adapun langkah-langkah penggunaan produk aplikasi Android diantaranya: pertama, buka aplikasi Apatur yang telah dikirimkan ke perangkat Android. Kemudian buka aplikasi tersebut dengan mengetuk ikon Start aplikasi di layar utama aplikasi.
Kemudian pada tampilan awal, pengguna akan melihat menu utama yang terdiri dari beberapa pilihan, yaitu menu kompetensi, menu profil pengembang, menu materi, video pembelajaran, games, dan kuis. Kemudian, pilih menu profil pengembang untuk melihat informasi tentang tim atau kelompok yang membuat aplikasi tersebut. Lalu, pilih menu materi untuk mengakses materi pembelajaran yang terdiri dari 3 subtopik utama, yaitu aturan di rumah, aturan di sekolah, dan aturan di lingkungan sekitar. Kemudian, ketuk menu video pembelajaran untuk menonton video pembelajaran yang menjelaskan berbagai aturan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada menu games terdapat 2 jenis games, yaitu games Teach Me dan Kemana Aku Pergi. Games tersebut merupakan games edukatif mengenai materi aturan-aturan yang ada di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar yang dirancang untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Kemudian pada menu kuis berisi dari kuis pilihan ganda terdiri dari 10 soal kuis mengenai materi Aku Patuh Aturan yang memuat aturan-aturan yang ada di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, adapun fungsi dari media pembelajaran berbasis aplikasi Android ini dirancang dengan tujuan utama untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, interaktif, dan bermakna bagi penggunanya dalam memahami pentingnya mematuhi aturan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Melalui tampilan visual yang menarik dan mudah dipahami, aplikasi ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma secara mandiri. Setiap bagian materi disusun secara terstruktur dan didukung dengan kuis interaktif yang memungkinkan pengguna menguji pemahamannya secara langsung. Kemudian ada kelebihan media pembelajaran aplikasi Apatur, yaitu memudahkan guru dalam proses pembelajaran dalam menyampaikan materi pembelajaran, serta dapat mempermudah peserta didik memahami materi karena lebih mudah dalam menyampaikan materi dan praktis dalam penggunaannya. Kemudian, media pembelajaran Apatur ini dilengkapi dengan fitur multimedia seperti gambar dan background pada aplikasi yang menjadikan pengalaman belajar lebih hidup dan tidak membosankan. Lalu aplikasi Apatur ini juga menyediakan beberapa menu utama, yaitu materi, pembelajaran, video pembelajaran, games, dan kuis yang menarik untuk pembelajaran siswa sekolah dasar. Aplikasi Apatur ini juga memiliki sistem evaluasi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, yaitu dengan adanya games dan kuis, sehingga anak dapat belajar memahami materi dengan menyenangkan. Lalu, adapun kekurangan yang terdapat pada aplikasi Apatur ini, yaitu aplikasi ini membutuhkan waktu cukup lama dalam proses pembuatannya. Kemudian, tampilan pada aplikasi ini bisa berbeda tergantung ukuran layar perangkat yang digunakan, sehingga bisa terjadi ketidaksesuaian tata letak pada berbagai handphone atau tablet. Ukuran aplikasi ini cukup besar, sehingga memerlukan ruang penyimpanan yang cukup pada perangkat pengguna. Lalu peserta didik juga masih memerlukan bimbingan guru, terutama untuk tahap awal penggunaan aplikasi, karena belum semua anak mampu belajar mandiri dengan perangkat digital. Adapun harapan adanya aplikasi Android Apatur, Aku Patuh Aturan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta didik terhadap pentingnya mematuhi aturan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Melalui tampilan yang menarik, interaktif, dan didukung fitur multimedia, aplikasi Apatur diharapkan dapat menumbuhkan karakter disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sejak usia dini. Lebih dari sekedar media belajar,
Aplikasi Apatur diharapkan menjadi alat bantu edukatif yang menyenangkan serta dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Aplikasi ini juga diharapkan dapat membuat peserta didik tidak hanya memahami aturan, tetapi juga termotivasi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan dapat mendukung guru dalam menyampaikan materi pendidikan karakter secara digital, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan zaman. Sekian pemaparan yang kelompok kami dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.